Pemirsa, sebenarnya mengenai dugaan kasus korupsi ekspor baby lobster, sebenarnya tata kelola usaha yang baik atau dugaan monopoli mengenai ekspor baby lobster itu menjadi cerita lain. Tapi yang menjadi sorotan saya adalah ketika seorang menteri ada dalam sekelompok orang yang terjaring OTT KPK pun saat ini masih diperiksa, belum ada peningkatan status. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi di hari itu? Dan kemudian apakah benar bahwa ketika ada upaya monopoli dugaan korupsi benih baby lobster, apakah ini juga menyangkut orang-orang penting untuk partai tertentu? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bang Ray Rangkuti, selamat malam. Selamat malam. Politik di sini. Dan juga sudah hadir Bang Ali Mohtar Ngabalin. Kalau bisa saya sebutkan selain tenaga ahli utama KSP juga merupakan Dewan Pembina KP2 KKP. Bang Ngabalin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca. Waalaikumsalam. Dan juga Putih, apa kabar? Ya, ini yang paling dicari-cari nih Bang Ngabalin ya. Dan juga ada Mas Boyamin Saiman dari Maki Masyarakat Anti Korupsi. Bang Ngabalin, dan juga sudah tersambung di sini ada Pak Andi Akmal Pasaludin mewakili PKS. Selamat malam Pak Andi Akmal Pasaludin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menggali lebih lanjut sehingga Anda kan belum kebayang sebenarnya apa sih yang terjadi, rombongan berangkat ke Hawaii Amerika Serikat, apa yang dilakukan, kenapa kemudian ketika kembali ada tersangkakan kasus korupsi di dalamnya. Bang Ngabalin bisa diceritakan? Ya, kalau saya mau jelaskan, saya mau bilang bahwa catatan sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan baru pada periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo ini, menterinya adalah Menteri Edi Prabowo, yang berani menurut saya melakukan kerjasama dengan Oceanic Institute Hawaii Pacific University. Itu menurut saya adalah satu langkah yang luar biasa karena betapa besar potensi tanah air ini, laut kita dengan potensi udang yang sama sekali belum kita lakukan pengembangan bibit. Sementara kita tahu bahwa Oceanic Institute Hawaii Pacific University ini adalah induk pengembangan ya udang di seluruh dunia. Amerika mengembangkan itu di Hawaii. Saya sempat ditanya kenapa harus ke LA, Los Angeles, ya karena kebijakan penerbangan Menteri Perhubungan Amerika Serikat, semua orang yang masuk ke Hawaii itu harus di swab di LA. Sehingga kami dari Hawaii begitu mau kembali ke Jakarta juga memang Amerika memberlakukan agar semua penerbangan dari Hawaii ke Jakarta itu melalui San Francisco. Ya. Makanya kami tiba San Francisco, kemudian subuh-subuh langsung balik ke tanah air. Oke, Bang Ngabalin, ini ada simpel pertanyaannya, tapi mungkin mohon maaf saya harus tanyakan. Jadi sebenarnya Bang Ngabalin tahu tidak bahwa ada cawe-cawean dari rombongan dan juga mengenai proyek tersebut? Kalau mungkin tidak tahu, nggak curiga, Bang Ngabalin? Iya, karena perjalanan itu sama sekali tidak ada orang di luar perjalanan untuk membicarakan selain daripada memang apa yang dilakukan, pengembangan yang dilakukan oleh Pak Edi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga kita tidak ketemu siapa-siapa di sana, kecuali kita ketemu dengan Ocean Pacific, kemudian Hawaii University itu, dan saya juga melihat secara langsung bagaimana aktifnya kita berdialog dengan mereka-mereka di Hawaii, kemudian bagaimana ketemu dengan nelayan-nelayan Indonesia yang ada di Hawaii, ketemu dengan konsul jenderal kita di LA, kemudian di San Francisco. Bagaimana beliau membuat gagasan-gagasan besar untuk membuka ruang yang lebar bagi para investor, kemudian datang ke tanah air untuk bisa membuka ruangan kerja yang luar biasa juga. Jadi saya pikir sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan dari perjalanan ini. Oke, sekarang saya ke Pak Andi Akmal Pasaludin dulu Pak. Dikatakan bahwa Bapak sempat memberikan peringatan juga ya mengenai ekspor baby lobster ini Pak. Sebenarnya bentuk peringatan seperti apa Pak? Yang pertama saya kira kita prihatin ya dengan kasus ini. Saya sejak dari awal sudah mengingatkan ya kami di Komisi 4 bahwa banyak sekali potensi yang bisa terjadi ya, potensi masalah bila masalah
ekspor lobster ini tidak sesuai dengan SOP atau sesuai dengan aturan-aturan yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri gitu. Di mana kita tahu bahwa sebenarnya kan polemiknya ini kan setuju dan tidak setuju. Saya pribadi sebenarnya fraksi PKS sudah setuju, tapi karena kita ingin melihat nelayan kecil kita yang memang butuh ya di masa COVID ini, ada relaksasi agar mereka bisa mendapatkan penghasilan, sehingga kita setuju di Komisi 4 dengan catatan yang sangat kritis ya. Misalnya bagaimana supaya jangan sampai ekspor benih lobster ini hanya menguntungkan pedagang. Ya kan, padahal kita maunya adalah yang diuntungkan adalah tentunya adalah nelayan kecil. Oleh Pedagang karena itu, maksudnya eksportir, Pak Andi? Eksportir atau ya calo gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam aturan sudah cukup bagus. Misalnya yang mengharuskan adanya budidaya lobster oleh para eksportir ini. Cuma kan kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan eksportir ini baru 4 bulan, 5 bulan dibentuk, baru diberikan izin. Oke. Ini jadi masalah gitu loh. Ya, mungkin saya tanyakan ke Bang Ngabalin, Pak Andi, biar lebih cepat ini. DPR saja sudah merasakan bahwa ada yang harus digaris bawahi supaya tidak tersangkut korupsi mengenai eksportir. Bang Ngabalin sebagai Dewan Pembina KP2 KKP tidak mengetahui bahwa ada kejanggalan, tidak transparan, bagaimana? Iya, jadi begini. Kalau komite pemangku kepentingan dan kebijakan publik yang dibentuk oleh Menteri KKP itu, saya salah satu di antara pembina, saya ingin mengatakan bahwa ketika Bapak Presiden mengangkat Pak Edi menjadi Menteri KKP itu, salah satu tugas terpenting itu adalah membangun komunikasi kembali dengan para nelayan. Maka komite pemangku kepentingan dan konsultasi publik itu tugasnya adalah menyambungkan pesan dan keinginan masyarakat nelayan kepada para dirjen, direktur atau menteri. Saya juga ingin kasih tahu bahwa tidak ada satu kebijakan yang dilakukan oleh menteri itu tanpa meminta pertimbangan, rapat dan diskusi dengan kawan-kawan di DPR. Menteri sendiri punya penasehat, kemudian para ahli, mereka yang punya expert dalam bidang budidaya dan lain-lain. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang diambil, kemudian menjadi satu, dibuat dalam regulasi. Untuk apa? Ya, tentu punya pertimbangan yang berbeda. Kalau menteri yang ini Bang Ngabalin, nggak mungkin kementerian kemudian melakukan sesuatu tanpa ACC dari DPR? Betul. Kan tidak mungkin dong. Ya. Saya pernah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat risalah ya, kesimpulan di Komisi 4 itu sangat tegas ya, mengatakan bahwa dalam pemberian perizinan eksportir harus transparan. Kemudian kedua, syarat-syaratnya itu kan tegas. Harus ada budidaya, harus ada stokingnya gitu kan. Kemudian kita juga mengingatkan kemarin adanya perusahaan-perusahaan eksportir yang nakal, yang manifestnya itu datanya ya, data ekspornya diturunkan sehingga dia tidak membayar PNBP sesuai dengan aturan. Kita Komisi 4 sudah meminta agar perusahaan ini di blacklist, tapi ternyata masih jalan. Jadi sebenarnya banyak sekali sebenarnya rekomendasi dari Komisi 4 itu, Komisi 4 itu Bang Ngabalin, yang tidak dijalankan oleh KKP. Saya nanti akan bertanya kepada Mas Boyamin Saiman, ditahan dulu Pak Andi. Eksportir nakal sudah diperingati tapi melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Terafiliasi dengan partai tertentu kah? Mas Boyamin Saiman akan menjawabnya sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.